Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, selamat datang di Cerita Orang Dalam. Buat teman-teman yang belum pernah nonton Cerita Orang Dalam, dulu pada saat September sampai Oktober 2017, Cerita Orang Dalam itu bicara tentang kebijakan di DKI Jakarta. Kita ngebedah kebijakan DKI Jakarta secara teknokratik, tapi karena di Jakarta udah selesai, sekarang kita akan ngomongin tentang yang lebih luas. Karena sekarang lagi ramai tentang pemilu 2024, makanya kita akan ngobrol tentang itu. Dan sekarang kita udah ketemu salah satu bisa dibilang pengamat politik, surveyor yang muncul di mana-mana nih. Kayak kalau kadang-kadang kita nyebutnya, oh ini surveyor seleb ini. Termasuk surveyor seleb. Karena di mana-mana nih. Mau di TikTok dia ada, di Twitter dia ada, di Instagram dia ada, di media banyak banget gitu. Nah, sekarang kita akan ketemu sama Bang Henry Satrio. Selamat siang Bang Henry. Selamat siang Mas Angga. Nah, sebelum kita bertanya lebih lanjut, pertanyaan saya yang pertama adalah, kira-kira Anies Baswedan jadi presiden nggak Bang? Kalau per hari ini ya, per hari ini menurut saya akan ada 4 calon, 4 pasang calon presiden dan wakil presiden. Seperti yang kita lihat kan kemarin Pak Prabowo dan Caimin sudah deklarasi sekber ya? Deklarasi sekber. Jadi artinya sangat mungkin itu sudah jadi satu koalisi tuh, koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Wah, seru nih. Terus yang kedua menurut saya koalisi perubahan yang Anies Baswedan. Jadi itu langsung menjawab pertanyaan apakah akan jadi atau tidak. Koalisi perubahan ini akan Anies Baswedan, diusung Nasdem, Demokrat, PKS. Yang satu lagi sangat mungkin KIB. Oh, KIB, oke. KIB calonnya siapa kita belum tahu, tapi menurut saya Erlangga Hartarto akan di dalamnya, baik nomor 1 maupun nomor 2. Apakah Ridwan Kamil akan di situ juga? Ya mungkin juga, selama dia bisa meyakinkan kader Golkar lainnya bahwa dia akan bisa membawa pengaruh lebih besar daripada sang ketum. Siap. Gitu ya. Satu lagi ya PDI Perjuangan mungkin maju sendiri. PDI Perjuangan ini menarik juga karena belakangan sangat terlihat ada kompetisi internal dan bukan saja di internal partai, tapi justru di internal keluarga Soekarno. Pada saat Ibu Mega ulang tahun 23 Januari kemarin, Mas atau Pak lah ya, Pak Tok ya, Guntur Soekarno Putra, itu mengeluarkan opini di Kompas menjelaskan kesalahkaprahan tentang Terah Soekarno. Wow. Dia menyampaikan bahwa kalau bicara Terah Soekarno harusnya anaknya Putih Guntur, gitu ya. Jadi walaupun di situ tidak sebut nama Puan, tapi seolah-olah yang menyampaikan bahwa lo kalau bicara Terah, anak gue nih terahnya. Seru juga nih ya. Nah, ini seru nih. Jadi itu 4 pasang tuh. Jadi ada koalisi kebangkitan Indonesia Raya, koalisi perubahan, koalisi Indonesia Bersatu, dan koalisi Banteng. Nanti mungkin dengan siapa ya nanti kita lihat nanti ke depannya. Apakah bersama partai-partai lain atau sendiri, ya kemungkinan mereka akan maju. Nah, sebenarnya kalau dari komposisi partai tadi kan 4 ya. Buat Indonesia itu sebenarnya, karena kan sebelum-sebelumnya orang selalu kepikiran bahwa wah akan Ganjar dan Anies nih. Akan ada 2 pasang yang tetap mempertajam akhirnya perselisihan bangsa inilah gitu. Jadi kalau misalnya 4, itu sebenarnya buat demokrasi Indonesia itu bagus apa enggak sih Bang? Kalau untuk demokrasi Indonesia jelas bagus. Karena ada berbagai macam calon ya. Walaupun kalau belum ada yang berhasil 1 putaran ya akan dilanjutkan putaran kedua yang ujungnya mungkin 2 orang. 2 pasang calon lagi. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan gitu, apakah kemudian Anies dan Ganjar akan membuat Indonesia ini semakin runcing? Itu kan kata orang-orang yang pengen makin runcing tuh. Kalau ditanya ke saya emang enggak. Ya. Jadi sama aja mau calonnya Ganjar, mau calonnya Anies, mau calonnya Puan, Erlangga, atau siapapun itu nantinya, Prabowo dan lain-lain, tetap saja ada persaingan kompetisi. Hanya saja seberapa mampu nanti pemerintahan terpilih itu kemudian membuat Indonesia guyup sesuai sila ketiga Persatuan Indonesia. Betul. Nah, wah itu kalau dilihat dari sekarang aja terjadi pembelahan tuh. Iya. Enggak kok. Di terminal nggak apa-apa, di pasar nggak ada masalah. Kalau kita naik kendaraan umum
yang dibelah adalah section yang perempuan aja. Gitu kan? Iya benar. Perempuan di depan, yang laki-laki yang campur di belakang. Iya. Jadi itu sebetulnya hanya dibuat aja tuh. Iya. Bahwa sedang ada pembelahan. Dan satu lagi menurut saya, orang yang aktif menyuarakan bahwa kita sedang terbelah ini, secara tidak langsung dia sedang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia ini gagal mengimplementasikan sila ketiga Persatuan Indonesia itu. Jadi sebetulnya orang ini yang teriak-teriak pembelahan ini harusnya nih ditanyain nih sama pemerintah. Maksud Anda apa? Anda mengkritisi pekerjaan saya atau tidak gitu? Jadi malah memperlihatkan bahwa pemerintahan yang 2 periode ini gagal mempersatukan berarti ya? Iya. Dengan mereka bilang belah terus gitu. Bos 10 tahun lu ngapain aja? Hampir 10 tahun ya? Iya. Kalau terus-terusan pembelahan ini belum selesai. Ini kan ada 2 nih kesimpulan sementaranya ya. Kalau pembelahan ini masih ada hampir 10 tahun ini. Yang pertama memang tidak mampu, yang kedua memang dipelihara kan? Betul. Harusnya kan pikirannya kan ke sana. Terus ada yang mengatakan begini. Kalau gitu gini, supaya tidak ada pembelahan, Ganjar sama Anies nggak boleh ikut. Jadi cuma ada Puan, Erlangga, Prabowo aja. Kalau kata siapa ini tidak terjadi pembelahan kan? Ini kan terjadi pembelahan nih. Iya. Pembelahannya adalah antara yang bingung dan yang nggak bingung kan? Bingung kenapa? Karena jago-jagonya tiba-tiba nggak ada gitu di pemilu gitu. Satu lagi kan yang nggak bingung ya udah yang pasrah aja ikutan gitu. Jadi menurut saya seharusnya sih pemerintah ya memang memfasilitasi itu. Kan selama ini kan sebenarnya ritual, Bro. Ritual 5 tahunan itu kita mengevaluasi presiden. Iya. Kalau bagus seperti Pak Jokowi, Pak SBY itu kan lanjutkan. Lanjut lagi, betul. Ritual 10 tahun ya persiapkan pemimpin baru. Nah, ini kalau kemudian ada yang nggak pengen gitu ya. Nggak pengen ada pemimpin baru gitu ya. Berarti kan dia level kepala desa nih. Yang pengen 27 tahun. 27 tahun ya yang 27 tahun menjadi kepala desa. Itu luar biasa. Nah, ini jangan jadi negarawan. Jadi desaan aja. Itu nah maksud saya harusnya justru saat ini adanya berbagai calon pemimpin itu justru dimanfaatkan gitu. Dan nggak perlu juga misalnya kepala negara tuh bertindak sebagai headhunter gitu. Headhunter ya betul. Merekrut calon presiden itu nggak usah. Jadi didiamkan aja. Toh Ibu Mega aja coba mempersilahkan SBY maju yang jelas-jelas rivalitasnya kuat sejak dan jelas-jelas waktu itu dia mantan menterinya Bu Mega kan. Iya, dan itu dipersilahkan aja. Kalah ya udah gitu. Di Kongres PDI Perjuangan di Sanur Bali tahun 2010 tuh malah beliau menyampaikan bahwa partai ini ada bukan tentang kursi-kursi menteri, bukan tentang kekuasaan, bukan tentang istana, lebih dari itu kata dia. Bagaimana membuat masyarakat ini lebih adil, makmur, sejahtera, kurang lebih begitulah kira-kira. Makanya saya sih sedih juga tuh dengan apa yang terjadi sekarang dengan PDI Perjuangan dan internal keluarga Megawati. Ya mudah-mudahan hasilnya bagus buat semua lah. Gitu. Dan emang tradisi politik di Indonesia pasca penggantian presiden tuh selalu presiden tuh jadi bukan jadi kingmaker tapi jadi pemersatu lah ibaratnya gitu ya. Tadi kan Bu Mega pada saat Pak SBY maju 2004, lalu Pak SBY saat Pak Jokowi gitu. Harusnya mungkin harapan semua orang juga di periode yang sekarang juga seperti itu gitu. Gimana presiden tuh jadi pemersatu gitu, bukan malah ikut membelah masyarakat gitu. Kecuali memang ada unfinished business kita nggak tahu ya. Kalau misalnya itu. Presiden nggak ikut membelah, ntar lo edit. Enggak. Jadi saya paham itu maksudnya. Jadi maksud saya adalah bahwa harusnya pemimpin-pemimpin sekarang itu memang lebih concern terhadap itu. Iya. Bergabungnya Pak Prabowo ke kabinet Pak Jokowi kan alasan utamanya supaya mempersatukan. Betul. Kalau kemudian ada yang teriak-teriak ada pembelahan, hidung pertama yang harusnya kita tunjuk ke Prabowo kan. Lu waktu itu bilang masuk ke pemerintahan karena supaya tidak ada pembelahan. Itu ada yang teriak-teriak pembelahan, lu marah dong. Bela diri dong. Tapi kan ini kan nggak, diam aja gitu. Ada yang bilang pembelahan ada alasan buat 3 periode lah, ada alasan buat perpanjangan masa jabatan, kan alasan itu semua pembelahan. Kadang-kadang yang saya bingung tuh gini ya, ini maaf saya curhat dikit ya. Boleh. Misalnya nih, Pak Jokowi ngumpulin pengusaha. Kita harus optimis, 2023 kita bisa. Ibu Sri Mulyani bilang, Indonesia aman, ekonominya kuat. Terus tiba-tiba ganti lagi. Ini 2023 gelap nih.
Terus ada yang memanfaatkan itu kan. Kalau gitu harus kita perpanjang. Kan itu bolak-balik aja. Iya. Termasuk yang wah ini pembelahan nih harus diperpanjang supaya pembelahannya selesai. Bukannya harusnya diganti ya? Karena pembelahannya kan nggak selesai. Nggak selesai 10 tahun berarti proses salah gitu. Iya, harusnya kan diganti pemain baru dong. Nah kayak gitu-gitu itu tuh kadang-kadang kita bingung juga ya. Tapi karena mereka pemerintah ya sudah lah ya. Jadi kita nunggu aja waktunya kan untuk kapan mereka mau selesai. Karena kan kita sebetulnya salah satu hal yang memusingkan rakyat ini yaitu kebingungan tadi bertambah terus kebingungan itu kan. Ini kalau dulu kita bingung dengan kebijakan di pemerintah pusat, sekarang kita bingung dengan kebijakan dan keinginan para kepala desa. Kepala desa maunya apa sih? 27 tahun bos, dia bikin anak pinak tuh, bikin dinasti politik tuh. Udah bukan dinasti lagi tuh kayaknya dari lahir sampai dia dewasa kayaknya kepala desanya sama. Iya, dia bikinnya minimal anaknya lah. Iya. Nanti kalau dia anaknya nggak mau mungkin ada cucunya gitu kan, gimana sih? Itu proses yang salah menurut saya sih. Nah, sebenarnya tadi kan udah kebayang nih kalau tentang pembelahan. Tapi sebenarnya yang menarik adalah Nasdem ya. Nasdem itu kan salah satu partai yang selalu promosi duluan nih. Dari Pak Jokowi saya ingat pada saat 2014, lalu periode kedua Ridwan Kamil di Jawa Barat juga waktu itu Nasdem duluan gitu. Dan sekarang di Pilpres 2024 Nasdem mencalonkan Pak Anies Baswedan di duluan. Sebenarnya dari segi strategi politik itu oke nggak sih, Mas Hendri? Atau itu ya, oke itu tergantung dilihat dari buat siapanya. Kalau buat Nasdem kan makin oke tuh karena Mas Anies akhirnya bisa berpromosi juga atas nama Nasdem kan. Itu kan udah viral tuh. Saya juga nggak ngerti tuh dari mana siapa yang ngajarin tuh. Siapa partainya Nasdem gitu kan. Siapa presidennya. Itu skripnya. Tapi ya itu menguntungkan Nasdem jelas. Jadi kalau ditanya yang pertama diuntungkan secara harfiah atau kasat mata ya Nasdem. Tapi buat rakyat sebetulnya sangat diuntungkan dengan pencalonan awal itu. Ada 3 minimal. Yang pertama kita bisa cek rekam jejaknya. Kemudian yang kedua kita bisa cek program-programnya. Yang ketiga kalau kita mau nitip program bisa karena masih jauh. Karena masih jauh gitu ya. Masih jauh. Jadi minimal 3 hal itu. Jadi kalau apakah rakyat diuntungkan gitu. Nah mudah-mudahan aja pada semua partai politik tuh mulai majukan itu gitu. Tapi kemarin PSI kan minta maaf gara-gara ngusulin capresnya duluan. Oh ya nggak apa-apa, PSI itu kan punya panggung sendiri. Panggung sendiri ya? Jadi panggungnya kita namain itu panggung terserah. Jadi itu adalah hak prerogatif PSI. PSI begitu tuh, dia punya hak prerogatif sendiri sebagai partai politik man. Jadi manuver-manuvernya begitu-begitu silakan aja. Jadi kalau kemudian dia misalnya Mas Giring ya, dengan segala hormat tuh kan mencalonkan diri, terus kemudian nggak jadi, gitu kan, itu prerogatif dia, boleh tuh. Sama PSI mencalonkan, habis itu minta maaf, tapi tetap aja masih ada, gitu kan dia prerogatif dia. Memang jalan kepartaiannya PSI itu, makanya saya dari awal juga setiap kali PSI mengkritik Anies Baswedan, saya merasa bahwa mereka itu sesungguhnya tim suksesnya Anies Baswedan. Iya. Karena setiap makin dikritik sama PSI makin moncer namanya Pak Anies. Iya gini loh, kritikan PSI itu menurut saya cuma gimana ya, jadi setiap kali PSI mengkritik itu justru membuka ruang bagi Anies Baswedan untuk menjelaskan program-program yang bermanfaat itu untuk rakyat gitu. Makanya saya bilang nih PSI ini ada-ada aja. Tapi itulah PSI gitu ya. Jadi ya sebaiknya kita nggak bahas di sini bro. Nah, justru ini biar yang nanti kan kita potong depannya nih. Jadi yang PSI kayak wah senang nih ngebahas kita nih. Bagus. Kan pasukan media sosialnya kan selalu banyak tuh kalau PSI tuh. tapi ya menarik sebenarnya ketika di periode 2024 ini kan banyak yang maju deklarasi jadi capres. Kita tahu bahwa Anies Baswedan salah satunya, lalu ada Pak Erick Thohir. Pak Ganjar juga meskipun masih malu-malu, tapi semua orang sudah declare bahwa dia adalah salah satu calonnya. Enggak, Ganjar udah nggak malu-malu kan waktu itu bilang siap jadi presiden. Tapi kan begitu Kongres kemarin kayak iya bu, sesuai arahan Bu Ketum. Iya. Tapi ngelihat fenomena itu sebenarnya kayaknya kan baru ya. Saya di 2014 kayaknya nggak sebanyak itu yang
yang declare gitu. Nah, ini menarik nih, pertanyaan menarik. Jadi waktu 2014 itu orang tuh bingung tuh. Bukan bingung ya, kita tuh meraba-raba siapa yang akan menggantikan SBY waktu itu. Hanya terpaku dengan 2 nama. Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Jadi waktu itu 2 itu aja. Nah, muncullah beberapa nama baru misalnya seperti Pak Jokowi waktu itu. Nah, tapi Pak Sandi juga bergelir ya waktu itu, tapi nggak naik-naik memang akhirnya jadi wakilnya Pak Prabowo nantinya gitu kan. Nah, kemudian waktu itu juga Pak Jokowi kalau kita ingat 2014 itu tidak seperti Pak Ganjar sekarang. Pak Jokowi itu kalau bicara tentang capres dia bilang nggak mikir. Nggak mikir. Capres nggak mikir. Terus kemudian ketemu Bu Mega juga sungkem lah ya. Jadi menunjukkan bahwa dia tidak memiliki hasrat untuk itu. Ini kan kalau Pak Ganjar ini pengen. Dan kemudian, nah itu pertanyaan bagus tuh. Saya nggak tahu ya ada fenomena apa. Apakah kemudian Pak Jokowi ini memberikan contoh yang sangat baik kepada tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Bahwa inilah standar untuk menjadi presiden. Gitu ya, sehingga semua orang merasa, oh oke, kalau standarnya itu saya bisa. Maka saya akan mengajukan diri sebagai... Itu standar yang tinggi, standar yang... Ya standar Pak Jokowi. Standar Pak Jokowi. Kita main aman ya. Itu standar Pak Jokowi. Jadi dia merasa semuanya oke, saya bisa. Karena Pak Jokowi sudah memberikan standar. Sebetulnya jabatan, ini mohon maaf ya, negara, pemerintah. Menurut saya itu jabatan paling enak ya. Di Indonesia itu. Prestis. Pengawalan full, diperhatikan. VVIP. Tapi pekerjaannya tergantung perintah presiden, itu adalah wakil presiden. Itu di undang-undang itu, wakil presiden itu menggantikan bila presiden berhalangan atau mengerjakan tugas yang diminta presiden. Betul. Kalau nggak diminta berarti? Santai bos, tidur adalah tugas wakil presiden. Karena tugasnya adalah standby. Iya. Ini kayak Ma'ruf bener nih. Jadi kalau menjalankan fungsi wapres sebagaimana semestinya. Iya, kalau ada orang, wah tuh wapres nggak kerja, presidennya nyaman kok wapresnya begitu. Iya. Makanya enak nih. Makanya kalau lo lihat dari awal, yang deklarasi sebagai calon wakil presiden itu lebih banyak daripada calon presiden. Kenapa? Karena bukan cuma dia merasa tidak mampu sebagai presiden, cuma jadi wapres itu emang enak, man. Fasilitasnya mirip-mirip, pengawalannya sama. Iya. Dapat rumah dinas segala macam ya. Kalau upacara di depan, duduk VIP. Kalau dia masuk orang berdiri semua. Oh iya, bener juga. Itu wakil presiden. Makanya gue jauh-jauh hari deklarasi jadi wapres. Siapapun presidennya berarti Bang Hensat? Siapapun presiden. Kalau itu siapapun presidennya, wakilnya dia kan Ridwan Kamil. Kalau saya ya, terlalu banyak hints ini ya. Kalau saya jadi calon wakil presiden aja kalau presidennya mau gitu. Itu loh. Jadi tapi pemanasannya kan capres-capresan ini di ketua umum PSSI. Cukup menggairahkan tuh. Itu movement ya, strategi politik tuh ya PSSI ini. Ya mungkin ya. Cuma menurut saya sih kalau buat kalahan ya, kan kita jarang juara gitu. Kalau buat kalah mah jangan ngejelimet amat lah jadi ketua PSSI. Kayak saya pernah bilang gini. Ini kan selama ini yang jadi ketua PSSI ini kan orang-orang yang mengerti bola. Iya. Tapi kita nggak juara-juara. Mungkin ini waktunya orang yang nggak ngerti bola jadi ketua PSSI. Makanya saya juga deklarasi jadi ketua umum PSSI. Saya ini kebanyakan deklarasi nih. Tapi itu emang menarik ya. Maksudnya kan tradisi Gubernur DKI jadi calon presiden itu kan baru. Sebelumnya kan Pak Sutiyoso enggak, Pak Fauzi Bowo enggak, begitu Pak Jokowi dia jadi prestis, begitu Pak Anies sekarang dia jadi prestis juga gitu. Nggak berlaku nih buat kepala daerah yang lain gitu ya. Ya mentok-mentok jadi wakil presiden kan, gabung partai jadi wakil presiden gitu. Nah sebenarnya ketika misalnya lihat fenomena yang sekarang gitu, berarti juga bakal ngelihat Pilkada DKI 2024 juga bakal jadi seru ya? Bakal jadi seru, karena itu kan tentang tren aja. Tentang tren, kecuali nanti tiba-tiba ada tren yang menggantikan tren bahwa Gubernur Jakarta adalah calon presiden, ya itu mungkin bisa juga gitu. Sebetulnya begini kan ya. Mungkin nggak Bang, orang-orang yang deklarasi sekarang nih,
udah ngukur nih, meskipun gue nggak jadi capres, minimal gue bisa jadi gubernur DKI nih gitu. Oh, banyak yang merasa bisa jadi gubernur Jakarta. Contohnya? Pak Heru. Kan dia PJ dong sekarang. Iya, bentar lagi juga resign. Supaya bisa maju jadi calon gubernur kan harus resign dulu. Iya. Karena kan beliau PNS juga kan. Halo Peru. Enggak, banyak lah. Banyak orang yang merasa dirinya bisa jadi gubernur Jakarta. Tapi perlu diingat datanya bahwa belum ada gubernur petahana 2 periode tuh di Jakarta. Ya? Sejak pemilihan langsung ya. Iya. Pak Foke kalah, kemudian Pak Jokowi digantikan Pak Ahok juga kalah. Jadi emang warga Jakarta ini standarnya tinggi tuh, selalu kurang. Selalu kurang. Apakah bagaimana misalnya tentang kemacetan ya? Orang Indonesia, orang Jakarta itu kan orang yang aneh menurut gue ya, termasuk gue sih aneh. Karena bersedia kami itu bersedia macet-macetan dan mengulanginya di hari-hari berikutnya. Itu kan aneh ya, Bro. Iya. Dan kita nggak keberatan untuk itu gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Dan akhirnya kalau ada calon gubernur bilang, wah saya akan mengurangi kemacetan gitu. Orang-orang tuh, kita tuh malah bluffing aja sih. Bohong ini mah. Bohong aja. Sebetulnya kan kalau mau mengurangi kemacetan Jakarta ya perbanyak libur lah. Benar. Makin sering libur Jakarta makin kosong. Iya, makin kosong. Tapi jadi maksud saya, satu, warga Jakarta itu realistis. Iya. Kemudian yang kedua, kesenangan yang mereka sudah punya itu jangan diganggu. Justru harusnya ditambah kesenangan. Ditambah kesenangannya ya. Jadi jangan bikin program yang lucu-lucu aneh-aneh gitu lah. Nah kemudian yang ketiga, kalau tentang banjir kan warga Jakarta juga begitu kan. Selama bukan dia yang kebanjiran ya udah. Ya aman. Jadi warga Jakarta termasuk saya nih, ini saya warga Jakarta nih kan. Jadi gue ngomongin diri gue sendiri bukan ngomongin yang lain. Itu memang menarik tuh. Nah pada saat kita memilih pemimpin gitu ya, itu sebetulnya yang dilihat ada isinya aja. Anies Baswedan itu kan mulai naik surveinya kan begitu debat mulai. Betul. Sebelum debat kan peringkat ketiga terus. Kedai kopi juga peringkat 3 terus. Tiga begitu debat. Begitu debat naik pelan-pelan. Masih peringkat kedua loh kan. Baru kemudian putaran kedua langsung. Itu sih saya yakin tuh putaran kedua tuh kelihatannya siapapun yang lawan Ahok tuh pasti menang. Jadi ya karena Mas Anies yang putaran kedua. Kalau AHY yang lolos putaran kedua mungkin AHY yang menang. Mungkin ya. Mungkin kalau Ibu Sylvie waktu itu mantep debatnya bisa tuh. Kalau nggak salah nyebut bisa. Bukan, Bu Sylvie itu waktu itu kalau gua nggak salah yang paling fatal ya. Disuruh nanya, dia jawab. Jadi dia jawab pertanyaan berikutnya, padahal itu adalah giliran dia nanya. Jadi sampai habis dia belum nanya. Mungkin karena waktu itu dia ada tegang kan ada KPK apa waktu itu kan. Jadi dia cukup tegang dikit gitu. Nah itu masa lalu. Nah ini 2024 siapa aja yang sekarang udah mulai berteriak kan atau bergerak misalnya atau diomongin lah misalnya. Gibran, anak presiden. Bapaknya masih menjabat, dia ngomong tentang dia pengen juga tergantung penugasan partai. Itu satu Gibran. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain. Misalnya Pak Riza Patria mungkin pengen juga. Pak Heru ya mungkin pengen juga gitu ya. Dan kemudian tokoh-tokoh lain juga mungkin merasa dirinya mampu dan bisa gitu. Beberapa kepala daerah sekitaran Jakarta, Pak Zaki, terus kemudian Bima Arya, bahkan Ridwan Kamil sudah bersiap-siap tuh. Lihat ya. Udah mulai Jadi mereka sebenarnya berharap Pak Anies menang ya? Iya. Kalau Pak Anies menang kan mereka punya peluang jadi DKI 1 nih. Benar gitu. Jadi, makanya ini kadang-kadang main dua kaki juga. Antara pengen Anies kalah dan Anies yang menang gitu. Dalam hati pengennya Anies menang, tapi sesuai instruksi pengennya Anies kalah kan gitu kan. Kata siapa tuh? Kata saya barusan. Ini mancing-mancing aja. Ini banyak perlu kehati-hatian ya. Iya, perlu kehati-hatian. Benar menarik, tapi jadi kalau teman-teman yang nonton juga kayak kadang memang ini seru ya. Maksudnya kita lihat di depan layar tuh begitu, di belakang layar tuh sebenarnya ada gerakan-gerakan menarik. Kayak misalnya saya nggak tahu nih, kan Ganjar surveinya selalu di atasnya 30%, 30% gitu. Terus takut? Enggak, bener nggak sih sebenarnya itu 30% itu suara yang benar gitu. Atau suara Jawa Tengah doang gitu misalnya. Gini, kalau di metode survei itu kan rata-rata lembaga survei yang benar gitu ya.
itu kan biasanya pakai proporsional terbuka, multi stage random sampling, terus kemudian penentuan respondennya tuh proporsional sesuai dengan jumlah pemilik suara, gitu ya. Nah pemilik suara terbanyak itu kan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jakarta lah. Nah, pemilih Ganjar itu terbanyak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi itu sudah cukup membuat Ganjar posisinya berada di atas, peringkat pertama versi lembaga survei gitu. Nah, apakah versi lembaga survei itu pasti benar dan pasti menang Ganjarnya? Belum tentu. Kan ada beberapa contoh misalnya Sudirman Said waktu di Jawa Tengah digambarkan 12%, 14%, ternyata 40%. 40% betul. Ahmad Sayhu Sudrajat Ahmad Sayhu di Jawa Barat waktu itu digambarkan 6-7%, ternyata peringkat kedua, hampir Ridwan Kamil kalah. Begitu pula dengan Anies Baswedan misalnya. Di beberapa kali survei awal gitu ya, peringkat ketiga gitu. Nomor satunya Pak Ahok, terus kemudian kalah. Jadi terkadang dalam sebuah metode survei memang itu bisa mengukur bukan pada saat dia umumkan diukurnya pada saat data itu diambil. Diambil gitu ya. Dan terkadang memang kesulitan juga lembaga survei untuk menangkap silence majority itu. Yang sangat mungkin dia baru bisa memberikan suara pada saat hari H kan ada pertanyaannya tuh. Betul. Apakah masih bisa berubah? Biasanya masih bisa. Masih bisa ya. Cuma kan beberapa lembaga survei tuh malas lagi ngurangin dengan yang bisa berubah kan. Jadi, yang ada yang didapat ya itu aja yang dimunculin. Tapi ya inilah. Jadi memang baca-pres yang ada saat ini gitu ya. Bakal calon presiden yang ada sekarang ini kan memang semuanya masih versi lembaga survei gitu. Apakah kemudian kalau PDI Perjuangan mengusung Mbak Puan pasti gampang dikalahkan? Ntar dulu. Belum tentu gitu. ya. Karena grassroots PDI Perjuangan itu solid ke Puan Maharani. Jadi, gitu. Solid. Jadi yang ada di media sosialnya, yang ada di media sosial dan media itu suara media gitu. Grassroots itu beda. Kalau yang Ganjar kan relawannya Ganjar, bukan strukturalnya PDI Perjuangan. Kan struktur PDI Perjuangannya Puan Maharani. Jadi kalau Bang Hensat lebih untuk mempersatukan partai mending Ganjar mending Puan? Kalau saya sih tergantung Ibu Mega ya. Bagus. Ini kan bagus. Luar biasa ya. Tapi memang begini. Sosok Puan Maharani itu gini. Kita tadi ke Sanur ya, pidatonya Bu Mega di Sanur tahun 2010 yang mengatakan bahwa pemilu itu bukan sekedar bagi-bagi kursi, kekuasaan dan lain-lain. Terus kemudian Bung Karno juga mengatakan hal yang sama, bahwa partai itu adalah untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Betul. Nah, PDI Perjuangan ini mempersiapkan Puan Maharani ke 3 pilar yang ada di PDI Perjuangan. 3 pilarnya itu eksekutif, legislatif, dan partai. DPP kalau saya nggak salah. Puan Maharani ini lengkap nih di sini. Udah pernah semuanya ya? Udah pernah semuanya. Lantas kemudian tiba-tiba ada nama Ganjar Pranowo yang muncul seolah-olah dia mengancam PDI Perjuangan, bukan Puan loh. Kenapa mengancam? Karena kan yang diglorifikasi oleh pendukungnya Ganjar adalah misalnya ya, ora Ganjar ora. Gitu ya. Jadi seolah-olah kalau PDI Perjuangan nggak mau Ganjar ya kita tinggalin gitu. Itu kan bentuk-bentuk ancaman kepada PDI Perjuangan tuh. Betul. Padahal ya kemarin kita lihat Ibu Mega tuh begitu independen ya. Nah, apakah kemunculan Ganjar ini adalah salah satu jawaban atau hipotesa baru tentang isu ada keinginan untuk mengambil alih PDI Perjuangan. Jadi kemudian muncullah sosok Ganjar Pranowo ini gitu. Nah buat pendukung-pendukung yang lain menurut saya sih biasa aja siapa yang akan dimunculkan, apakah Ganjar ataukah Puan gitu ya. Bahkan kan tadi saya bilang kalau nggak ada Ganjar nggak ada Anies pun ya tetap ada pemilu harus. Walaupun dalam kerangka dalam kondisi kebingungan tuh rakyatnya karena jagoannya nggak ada. Yang dibahas siapa yang maju siapa gitu. Tapi kalau menurut saya sih, nah ini ya tentang pemilu 2024 ini kan cobaannya macam-macam ya. Tiba-tiba ada isu pelecehan seksual oleh Ketua Umum KPU, itu benar atau tidaknya kan ya menurut saya sih kemunculan yang aneh juga gitu. Kemudian polemik sistem terbuka tertutup. Nah maksud saya udahlah pemilunya jalan dulu aja, nanti masalah proporsional terbuka tertutup itu nanti aja dibahasnya kalau udah udah presiden yang baru kira-kira gitu kan. Presiden yang baru itu. Jadi nggak usah dibahas sekarang gitu.
Ini studionya Mas Anies ya? Ini Mas Anies semua nih? Enggak, ini yang bagus-bagus aja. Anda itu mengundang ke acaranya Mas Anies? Ini rupanya studionya Anies Baswedan. Enggak, ini yang kita temuin dari, ini boneka Rusia loh ini. Oh iya. Sampai ke Rusia itu. Oh gitu ya. Kita iseng aja kemarin beli. Nanti kalau ada Ganjar juga kita cari, nanti kita beli yang Ganjar. Teman-teman tenang aja. Karena yang udah deklarasikan Mas Anies. Ya karena jangan sampai saya dianggap sebagai orang dalamnya Anies Baswedan. Enggak. Ini karena enggak, sebenarnya menarik sih. Kita lihat bahwa pemilu 2024 itu memang tadi Bang Hensat sempat bilang banyak banget cobaannya ya gitu. Ada isu perpanjangan, isu KPU, bahkan gugatan partai yang nggak lolos verifikasi itu juga muncul gitu. Itu jadi hal yang menarik. Kalau di pemilu sebelumnya kita sibuk ngecek siapa calon yang bagus, sekarang kok ini ributnya banyak banget gitu. Apakah emang ini ada mekanisme supaya rakyat bingung, supaya rakyat, bahkan kan sebenarnya tiba-tiba muncul ide perpanjangan jabatan Kades. Terlepas itu oke atau tidak oke, tapi kan kayak trade off aja nih, kalau saya bisa diperpanjang nih paling nggak 3 periode bisa gitu ya jalan. Anda gitu. ini jadi pengawal politik aja. Enggak, saya kan baca-baca berita gitu. Gini, menurut Mas Angga, Pak Jokowi itu pengen diperpanjang nggak? Menurut saya Pak Jokowinya enggak, tapi orang-orang di belakangnya pengen. Kalau saya ditanya itu saya bilang Pak Jokowinya mau. Oh gitu, kenapa mau? Emang nggak mau diperpanjang? Ya kan Dia sampai saat ini cuma bilang taat konstitusi. kalau konstitusinya diubah, ya dia oke lah. Mau ikuti konstitusi. Kok jadi saya yang dijebak ini? Ya, menurut saya. Gimana? Enggak. Tapi gitu sih. Kalau menurut saya, kok jadi menurut saya ya? Enggak, tapi gitu, Bang Hensat. Boleh, Bos. Enggak, tapi emang menarik sekali. Maksudnya, nggak ada. Maksudnya Pak SBY juga sebenarnya kan dulu, kalaupun mau juga bisa-bisa aja kan bikin amandemen gitu. Tiga periode gitu. Terus. Menurut saya, sekarang itu bukan tentang mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa. Misalnya contoh, Perpu itu bisa nggak? Bisa. Bisa. Mau bikin Perpu ya? Mau tuh kan. Nah, terus kemudian misalnya ada ketua MK nikah sama keluarga adiknya presiden, itu boleh nggak? Ya boleh lah. Bisa lah, masalah cinta kan. Tapi pertanyaan saat ini yang harusnya dimiliki oleh para petinggi negara, pejabat itu 3. Patut atau tidak? Iya. Wajar atau tidak? Waras atau tidak? Kepatutan, kewajaran, kewarasan. Yang semuanya itu kalau digabungkan, itu muncullah yang namanya rasa. Rasa itu yang harusnya saat ini dimiliki oleh para petinggi negara ini, termasuk Pak Lurah. Saya minta 27 tahun, itu patut nggak? Wajar nggak? Waras nggak saya? Kalau tentang boleh tidak boleh, mau tidak mau kan tentang undang-undang aja. Mudah. Kalau undang-undangnya bilang boleh ya boleh, tapi kan itu tadi 3 faktor itu ya. Tapi kalau dia merasa patut atau tidak, saya 27 tahun, waras atau tidak, wajar atau tidak, ini orang pada punya perasaan atau tidak? Itu kan yang tidak dimiliki saat ini oleh para kepala desa Cuawaan itu menurut saya sih. Ini saya tuh melihat mereka itu prihatin loh. Sebagai kepala desa, kemudian menuntut pertambahan masa jabatan. Satu, meyakinkan saya bahwa mereka itu aslinya pengangguran kalau nggak kerja jadi kepala desa. Kemudian yang kedua, emang mereka takut miskin tuh kalau nggak jadi kepala desa. Ada kan begitu. Iya. Jadi jangan begitu. Kepatutan, kewajaran dan kewarasan ini harusnya dimiliki oleh para petinggi negeri, para pemimpin kita, bahkan para kepala desa. Iya. Rasa itu penting. Karena menurut Haji Rhoma Irama, rasa itu lebih dulu dari cinta, men. Kan ada lagunya tuh. Rasa cinta, kan? Iya, rasa mendahului cinta. Oke, benar. Pasti ada. Enggak diterusin pemirsa. Pada tahu nggak Rhoma Irama ya, guys? Pada tahu nggak Rhoma Irama ya? Itu ya. Ini saran nih buat milenial yang suka industri musik dari rumah ke rumah. Lagu itu pasti lo dapat duit.
Kalau lo ngamen pakai lagu itu. Karena Jreng rasa cinta. Terus orang dalam rumah, orangnya nggak ada. Dia jawab, pasti ada. Ada mahal. Jadi itu lagu yang lo pasti dapat duit kalau ngamen. bener. Coba guys. Jangan. Sekarang masih ada tuh di rumah gue, di Bambu Apus masih ada. Nah, ini terakhir nih, Bang Hensat nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama para baca pres ini untuk akhirnya bisa memastikan dia dapat tiket, termasuk Mas Anies ya? Apa yang harus dilakukan sama mereka untuk meyakinkan partai, untuk meyakinkan pemilihnya, relawannya, untuk memastikan bahwa dia yang akan dapat tiket? Kalau menurut saya sih gini, saya agak nggak suka sama jawaban yang akan saya sampaikan. Karena literal akhirnya pragmatis sekali keuntungan buat partai itu apa. Kalau saya yang dicalonkan jadi calon presiden Anda, itu saya bisa bawa kotel efek elektabilitas partai Anda tinggi lah. Gitu. Kan kayak gitu jadinya. Iya. Tapi apakah sepenuhnya berhasil dengan jawaban itu? Enggak. Pak Jokowi dengan Jokowi efeknya 2014 itu hanya menyumbang 4,6% dari suara peningkatan elektabilitas PDI Perjuangan. Wow. Periode kedua, pada saat kepuasan publik Pak Jokowi lagi tinggi-tingginya 60-70%, sumbangannya hanya 0,38% buat PDI Perjuangan. Jadi kalau ada bakal calon presiden bilang, saya aja yang kasih tiket, saya pasti meningkatkan elektabilitas, nanti dulu. Perlu diuji oleh si partai. Sejauh mana ucapannya itu betul. Silakan kontak kedai kopi partai-partai. Silakan kalau mau memastikan bahwa capres ini mempunyai kotel efek. Jadi saya bisa memanfaatkan. Betul, itu sebenarnya tujuannya ke sana. Nah, tapi itulah yang harus disampaikan gitu. Kalau menurut saya hanya itu juga yang dipedulikan oleh partai politik saat ini. Bagaimana elektabilitas mereka ya? Mereka bisa meraih elektabilitas lebih tinggi, yang artinya kursi juga lebih banyak. Ini mohon maaf, kalau kemudian disampaikan kira-kira akan memperbaiki Indonesia dan lain-lain, itu nanti kalau presiden udah kepilih, itu dia harus menyampaikan, harus membuat program-program yang baik untuk rakyat sehingga apa si partai yang mengusung ini nggak dibenci gitu kan. Jadi bisa naik bareng-bareng. Jadi kalau pertanyaannya, menurut saya sih baru sebatas itu. Makanya saya termasuk di kalangan teman-teman yang setuju 0% sebetulnya. Sehingga si partai politik ini dan si capres ini agak bebas gitu untuk menentukan dia mau ngapain dan dia mau kemana. Dengan 20% ini sebetulnya yang tersandra bukan saja bakal calon presiden, tapi juga si partai. Karena partai mau tidak mau harus menghibahkan suaranya ke partai politik yang lain untuk bisa menjadi satu koalisi. Kira-kira begitulah. Iya. Dan itu juga berlaku buat Mas Anies ya? Maksudnya sejauh ini Nasdem terlihat diuntungkan? Loh kan berkali-kali bilang... Meskipun kan banyak yang bilang di survei-survei itu, oh Nasdem malah turun suaranya karena ngusung Mas Anies gitu. Saya nggak yakin ada alasannya begitu. Kedai kopi terakhir sih nggak begitu hasilnya. Malah makin bagus gitu partai politiknya. Dan berkali-kali kan Surya Paloh mengatakan why not the best gitu ya. Jadi alasannya mungkin oleh Nasdem memang Anies ini adalah sosok yang terbaik untuk diajukan gitu. Buat Nasdem juga ya kalau mereka pasti bilangnya buat Indonesia. Buat Indonesia ya. Oke, terima kasih Bang Hensat nih Ini udah mau udahan, jangan dong. Oh masih mau lagi nih? Nah, ini saya adalah narsum pertama yang menolak untuk udahan. Nanti kita akan ketemu di tempat-tempat berikut. Tapi enggak, kalau mau udahan, lu jangan terpengaruh saya. Enggak harus ini. Kuat, men. Gimana? Iya, enggak. Maksudnya ini episode pertama yang cukup seru. Kita akan ketemu lagi. Tapi terima kasih Bang Hensat. Sama-sama. Ini tadi ada beberapa hints ya kalau teman-teman dengerin. Ada tentang elektabilitas capres dan partainya. Ada tentang siapa sih sebenarnya yang cocok. Tadi saya Bang Hensat sempat cerita tentang PDIP itu sudah mempersiapkan kadernya, itu sebenarnya menarik sekali itu kalau
nanti kita akan bedah lagi. Tapi kalau mau tahu itu siapa, nontonnya dari awal sampai akhir, jangan di skip gitu. Tapi itu menarik tuh sebenarnya. Oh, ada yang di skip ya? Jangan dong. Kan suka banyak yang gitu-gitu kan. Nah, kalau langsung lain boleh lah. Kan kalau di podcast yang lain tuh pasti dicarinya yang seru-serunya aja nih, bagian yang seru. Kadang intinya nggak didengerin, ini yang clickbaitnya aja. Oke. Tadi di menit ke-26 itu ada kuis. Bagi-bagi hadiah, jadi saksikan. Menit ke-26. Tadi mundur lagi dong. Iya, paling belakangnya. Begitu, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe Cerita Orang Dalam. Aduh saya lupa nih tagline penutup kita apa ya. Dengerin terus cerita kita karena cerita kita cerita orang dalam.